Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk masing-masing narsum, apakah Anda melihat bahwa di balik penjelasan, argumentasi, dan pro kontra yang ada di masyarakat, bahwa ternyata kita mengendus motif politik yang sangat kental di balik revisi undang-undang penyiaran ini, Mas Ra? Ya, Afi, DPR dan pemerintah itu lembaga politik, jadi pasti ada motif politik. Nah, cuman bagaimana mengemas motif politik itu dengan cerdas, itu yang paling penting. Dan saya kira DPR maupun pemerintah juga harus mengikuti perkembangan media. Jangan sampai mau mengatur tetapi sebenarnya kedodoran sendiri. Sehingga kemudian dalam fase itu kemudian kebingungan dan dengan mudah orang membaca ada motif politik yang mungkin praksis dan sesaat gitu. Yang mengabaikan kepentingan publik lebih besar. Oke, baik. Mas Arsazar. Ada dua hal singkat saya mau sampaikan. Ini soal perkembangan digital ini, dari sisi lainnya juga bisnis. Jadi saya pikir ini ada politik bisnis di sini yang sedang mau coba diatur dengan bahasa legislasi tentang peluangnya ke depan akan seperti apa. Nanti kelihatan siapa yang bisa masuk di sana. Karena pemain-pemain soal digitalisasi juga mulai kelihatan sekarang. Yang kedua menurut saya, dengan bahasa digitalisasi sepertinya ada yang ingin menggunakan suasana kesempatan ini untuk mengambil alih governance, tata kelola yang selama ini ada di Dewan Pers untuk diambil. Intinya apa? Intinya karena ada sejumlah media atau teman-teman jurnalis yang memang masih efektif, signifikan, dan banyak membantu menyuarakan suara-suara publik. Dan ini akan dibungkam. Saya melihat ada kalau dari beberapa pembahasan legislasi di 2-3 tahun terakhir, ini teman-teman media masih penting untuk dikasih cengkraman yang kuat. Bang Ege. Pasti kental sekali politiknya, terutama karena Menteri Komunikasi kita kan dari pemerintahan yang sekarang mengatakan dia mau menjamin segala sesuatunya. Sementara yang akan datang itu Pak Prabowo itu dalam asta karyanya menyatakan yang pertama itu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Jadi ini untuk siapa ini? Kalau kedua pihak ini baik yang akan segera yang saat ini dan yang akan datang. Mengatakan tidak. Jadi ini ada seseorang mastermind-nya di belakangnya. Siapa itu? Ada seseorang atau sekelompok. Nah bahkan yang kedua saya mau mengatakan semakin diberi contoh semakin keliru. Jadi saya nggak tahu nih nanti kelihatan nih partai-partai mana itu yang kemudian bisa mengatakan ini eksklusif itu maksudnya di luar yang saya katakan tadi. Semakin eksklusif semakin tinggi nilainya. Atau bahkan tadi terakhir Mas Bobi menyatakan ada hal jangan dibahas oleh media itu saja. Pertanyaan saya tolong jawab. Hal apa yang tidak boleh dibahas oleh media lain dan hanya media tertentu saja yang boleh membahas. Coba kasih contoh. Kasih contoh. Pembahasannya kita lanjut minggu depan kalau nggak bisa kasihan seluruh DPR yang lain loh. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Semoga diskusi yang menarik ini bisa juga menambah informasi Anda dan pemirsa. Peran media sebagai penyambung suara publik jangan sampai terkebiri dengan bayang-bayang rasa takut terusik oleh kritik. Masih ada waktu untuk duduk bersama mencari titik temu, dengarkan masukan, saran termasuk penolakan. Karena ada urusan yang lebih panjang dari sekedar menjaga kekuasaan, yaitu kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan lewat kebebasan penyiaran. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.